Pernah nggak sih lo ngerasa kayak pasangan lo itu tiba-tiba berubah? Biasanya perhatian, sekarang malah cuek banget. Nggak ada kabar, nggak ada sapaan, rasanya kayak ngobrol sama tembok. Jangan buru-buru baper, ya. Di video kali ini gue bakal kasih tahu cara menghadapi pasangan yang dingin, biar hubungan lo tetap adem dan gak makin runyam. Yuk, langsung kita bahas. Satu, jangan langsung emosi dan konfrontasi di depan orang banyak. Gue ngerti banget, begitu lo tahu pacar lo selingkuh, pasti emosi lo naik ke ubun-ubun. Rasanya pengen langsung meledak, teriak, bahkan konfrontasi dia di depan umum. Tapi, bro, tahan diri lo dulu. Emosi yang meledak-ledak nggak bakal nyelesain masalah. Konfrontasi langsung di tempat umum bisa bikin drama makin besar, dan justru bikin lo terlihat kehilangan kontrol. Ambil waktu dulu buat menenangkan diri, baru deh lo ngobrol dengan kepala dingin. Karena kalau lo ngobrol pas masih emosi, hasilnya nggak bakal maksimal. Lo bisa salah ngomong, atau malah bikin keadaan makin keruh. Ngasih waktu buat diri lo tenang itu penting banget, biar lo bisa berpikir lebih jernih. Setelah lo udah lebih tenang, lo bisa ajak pacar lo ngobrol secara pribadi, tanpa ada gangguan atau perhatian orang lain. Dengan cara ini, lo bisa nanya dengan lebih jelas, dan lebih penting lagi, lo bisa dengar penjelasan dia tanpa terpengaruh sama emosi yang meledak-ledak. 2. Komunikasi yang gak efektif. Lo pernah ngerasa nggak sih, setiap kali ada masalah, lo lebih milih diem atau malah adu argumen yang gak ada ujungnya? Nah, ini tanda bahwa komunikasi lo dan pasangan lo mungkin gak efektif. Banyak pasangan yang sering balikan lagi karena gak pernah benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Bukannya ngobrol buat nyari solusi, yang ada malah saling ngalah atau nyimpen masalahnya sendiri-sendiri. Jadi, ketika masalah yang sama muncul lagi, hubungan lo jadi ringkih dan gampang putus lagi. Lah, ujung-ujungnya, masalah yang lo pikir udah kelar, sebenarnya cuma numpuk di dalam hati. Lo jadi nggak nyaman, pasangan lo juga mungkin ngerasa yang sama. Kalau terus-terusan begini, bukannya makin dekat, hubungan lo malah makin renggang. Komunikasi yang nggak efektif bikin lo berdua merasa nggak didengar, dan akhirnya malah sering salah paham. Padahal, komunikasi itu kuncinya adalah saling mendengarkan, bukan cuma nunggu giliran buat ngomong. Ketika lo bisa duduk bareng dan jujur tentang apa yang lo rasain, tanpa nyalahin satu sama lain, itu baru namanya komunikasi yang sehat. Jadi, coba deh mulai sekarang, kalau ada masalah, jangan langsung diem atau marah-marah. Ambil waktu buat ngobrol baik-baik, cari titik tengah biar lo dan pasangan sama-sama paham perasaan masing-masing. Itu yang bikin hubungan lo lebih kuat dan langgeng. 3. Tunjukkan empati, bukan ego. Kadang, kita pengen banget didengar dan dimengerti, tapi lupa kalau pasangan kita juga butuh hal yang sama. Jadi, coba posisikan diri lo di tempat mereka. Mungkin ada hal yang bikin mereka nggak bisa bersikap seperti biasanya. Jangan terlalu memaksakan kehendak lo dulu, ya. Ketika lo bisa menunjukkan empati, lo nggak cuma memahami perasaan pasangan, tapi juga bikin mereka merasa dihargai. Ini penting banget, bro. Karena kadang masalah kecil bisa jadi gede gara-gara kita lebih fokus sama apa yang kita mau daripada memahami sudut pandang mereka. Misalnya, kalau pasangan lo lagi diam atau kurang responsif, mungkin mereka lagi punya beban pikiran. Daripada lo marah-marah atau nuntut perhatian, coba tanya pelan-pelan, kamu lagi ada yang dipikirin, ya? Hal sesimpel itu bisa bikin mereka ngerasa lo peduli. Ingat, empati itu artinya lo nggak cuma pengen dipahami, tapi juga mau berusaha memahami. Kalau dua-duanya saling berusaha, hubungan lo bakal lebih kuat dan gak gampang retak. Karena udah ada rasa saling mendukung. 4. Jangan balas dingin. Nah, ini yang sering jadi kesalahan banyak orang. Pasangan dingin, kita ikut dingin. Bukannya makin baik, malah makin jauh. Kalau pasangan lo lagi butuh ruang, kasih mereka waktu, tapi tetap tunjukkan kalau lo ada buat mereka. Contohnya, kirim pesan singkat kayak, kalau ada apa-apa, aku selalu di sini buat kamu, ya. Simple, tapi ngena. Kenapa ini penting? Karena dengan lo menunjukkan dukungan tanpa memaksa, pasangan lo jadi merasa dihargai dan gak terbebani. Mereka tahu lo peduli, tapi nggak bikin mereka merasa harus buru-buru cerita atau pulih. Ini juga menunjukkan kalau hubungan kalian itu saling menguatkan, bukan cuma saling menuntut. Selain itu,
sikap lo yang dewasa dan penuh pengertian ini bisa bikin mereka lebih nyaman untuk akhirnya terbuka. Mereka jadi tahu kalau lo adalah tempat aman buat berbagi, tanpa takut dihakimi atau ditekan. Tapi ingat, jangan cuma ngomong kalau lo ada buat mereka, tapi tunjukkan juga lewat tindakan kecil. Misalnya, tetap tanyain kabarnya dengan hangat, kirim sesuatu yang mereka suka, atau kasih ruang sambil tetap stay connected. Intinya, jangan biarkan dingin pasangan jadi tembok di hubungan kalian. Sebaliknya, jadikan itu kesempatan buat buktiin kalau lo bisa jadi pasangan yang pengertian dan suportif. 5. Perhatikan diri sendiri. Terakhir, jangan lupa buat jaga mood dan kesehatan lo sendiri. Kalau lo juga ikutan stres gara-gara pasangan lo dingin, hubungan kalian malah jadi tambah sulit. Jadi, lakukan hal-hal yang bikin lo happy sambil tetap kasih ruang buat pasangan lo. Misalnya, lo bisa mulai dengan ngelakuin hobi yang udah lama lo tinggalin, olahraga biar badan dan pikiran fresh, atau bahkan quality time sama teman-teman lo. Intinya, lo harus tetap punya momen buat diri sendiri tanpa nunggu pasangan lo berubah. Kenapa ini penting? Karena saat lo happy dan stabil secara emosional, lo bisa lebih bijak buat ngadepin situasi. Selain itu, energi positif lo bisa nular ke pasangan lo. Kadang, sikap lo yang tetap tenang dan bahagia meskipun situasi nggak ideal, bisa bikin pasangan lo pelan-pelan sadar dan mulai terbuka lagi. Jadi, jaga diri lo sendiri bukan cuma buat kebaikan lo, tapi juga demi hubungan kalian. Remember, hubungan yang sehat dimulai dari dua orang yang bahagia dengan dirinya masing-masing. Bro, menghadapi pasangan yang dingin itu memang nggak gampang, tapi dengan sabar dan komunikasi yang baik, hubungan lo bisa tetap harmonis. Yang penting, jangan keburu emosi atau malah balas cuek, ya. Oh iya, menurut lo gimana? Apa lo punya pengalaman sendiri soal pasangan yang berubah dingin? Coba share di kolom komentar, ya. Dan kalau ada topik lain yang pengen gue bahas, kasih tahu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.